Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, hari Kamis tanggal 17 November 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan daripada market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan saat ini pergerakan daripada indeks dolar ya masih dalam posisi bergerak konsolidasi ya. Kalau kita perhatikan dari 4 hari ke belakang sampai dengan hari ini, setelah pasca penurunan impulsif bearish dan impulsif bearish ya, ini saat ini membentuk area konsolidasi, di mana 2 hari ke belakang juga sudah sempat menyentuh area support ya di sini, yaitu di 105.340, tapi posisinya belum berhasil breakout dan harga kecenderungan naik, kemudian membentuk area konsolidasi sampai dengan hari kemarin, meskipun ditutup di candle warna merah ya. Kalau kita perhatikan di sini, posisinya masih dalam wave E ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan yang memberikan konfirmasi jelas bahwasanya akan ada terjadi koreksi ya, dengan target kita dalam mendekati low monthly sebelumnya 107.68 dan target bawah kita adalah 103.78 sampai dengan 103.02. Ini posisi untuk di time frame daily ya. Untuk indeks dolar saat ini terlihat posisinya masih membentuk area konsolidasi. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam untuk melihat posisi pergerakan indeks dolar yang lebih detail. Nah, ini skenario yang kemarin saya buat ya. Dia bergerak lebih sideways ya, tertahan mendekati area low weekly yaitu di 106.281. Ini saya hapus dulu untuk lebih jelasnya pergerakannya ya. Nah, jadi memang masih membentuk area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Tapi menurut saya dengan adanya posisi kecenderungan news yang semalam ya rilis ya, retail sales yang menunjukkan potensi indeks dolar terjadi penguatan ya, sempat terjadi menguat, posisinya Anda bisa lihat di hari kemarin, tapi posisinya di sesi penutupan ya, kalau kita perhatikan telah terjadi pergerakan yang tidak menunjukkan signifikan ya dari kenaikan di hari kemarin. Dan pagi ini di sesi Asia pergerakannya kecenderungannya dia naik ya. Ini dari posisi pembukaannya langsung bergerak naik. Besar kemungkinan untuk hari ini akan bergerak menuju wilayah resisten ya, seperti halnya di 3 hari yang ke belakang. Targetnya ke sini, tapi memang masih bergerak konsolidasi, di mana saya sih masih melihat posisinya akan menguji kuat area order block ya, menurut saya seperti itu. Jadi ketika ada pergerakan impulsif atau tren turun seperti ini dan kemudian diimbangi oleh area konsolidasi, besar kemungkinan akan terjadi liquidity area sini dan dia akan bergerak menuju area minimal ya, nanti mendekati wilayah-wilayah ini, area order block, baru dia akan bergerak turun. Gambaran saya seperti itu ya. Sekarang langsung aja kita lihat di time frame 1 jam ya, untuk melihat gimana skenario yang akan kita lihat ya untuk indeks dolar ini tentunya, karena berdampak kepada mata uang ya, salah satunya Euro, GBP Aussie, dan komoditas yaitu XAU USD. Posisinya pagi ini terjadi penguatan ya, Anda bisa lihat sendiri terjadi penguatan, tapi memang belum signifikan. Kalau kita perhatikan posisinya range pergerakan di hari kemarin juga tidak terlalu besar ya, range-nya hanya berkisaran di area sini. Maka menurut saya ini akan bergerak naik ya. Ini akan bergerak naik menuju 107.29. Tapi tentunya kalau saya perhatikan juga area ini ya, kalau kita perbesar, ini ada area rejection yang berkali-kali di time frame yang lebih kecil, yaitu berkisaran nih ya, ini banyak sekali penolakan di wilayah ini ya. Maka ini akan menjadi titik uji area resisten tertinggi, yaitu di 106.409. Maka jika mana area ini terjadi breakout di hari ini ya, breakout wilayah ini, maka saya pastikan kecenderungannya akan bergerak naik lebih tinggi, yaitu bisa menuju area resistennya 107.29. Oke. Dan kemudian batas bawah yang akan kita tandain juga
di area ini. Support terbentuk di hari kemarin ya. Ini terlihat di 105.85. Ini juga menjadi pemantauan area ya. Jika mana ini terjadi breakout, maka kemungkinan besar akan menuju wilayah support terbawahnya, yaitu 105.34. Oke, kita kunci posisinya seperti ini ya. Ini saya hapus. Nah, gambaran saya seperti ini dari pergerakan indeks dolar, karena posisi sebelumnya kalau kita lihat ini sih sebenarnya bergerak turun, ini bergerak naik ya, seperti membentuk sebuah area symmetrical triangle. Jadi kalau kita tarik dari pergerakan terdekatnya ya, baik itu kita tarik seperti ini batas bawah ya, batas atasnya di sini dan batas bawahnya adalah ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini gambarannya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi membentuk sebuah symmetrical triangle ya. Adapun nanti kalau resisten 106.609 gagal untuk dia breakout, maka dia kecenderungannya akan bergerak turun menuju wilayah ini sampai posisi symmetrical triangle ini mana dulu yang akan di breakout. Gambaran saya seperti ini ya, kecenderungannya untuk konsolidasi saat ini. Maka skenario saya tentunya saya melihat dulu area ini, kalau ini gagal dia breakout, maka dia akan kecenderungannya ke sini. Nah, sampai dengan posisinya betul-betul breakout atas, yaitu di resisten 106.609 atau 105.859. Jadi artinya kalau pergerakan ini ternyata break ya di atas ini, contoh seperti ini, dia breakout ya, dia akan menuju ke sini. Ini gambarannya yang pertama. Yang kedua, kalau nantinya dia breakout, dia akan menuju ke sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kondisinya, karena kalau symmetrical triangle tuh bisa break atas, bisa break bawah ya. Kalau kita perhatikan secara perhitungan wave dari titik ini ya, ini bisa lihat 1, 2, 3, 4 ya. 4 ke 5, biasanya ke 6 dia langsung ke atas. Gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat ya data ekonomi untuk malam ini yang akan rilis, apa aja, gimana prediksinya, forecast dan actualnya nantinya pengaruhnya seperti apa untuk indeks dolar itu sendiri. Langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Oke, ini kalender ekonomi ya, hari ini tanggal 17 November 2022. Saya lihat untuk high impact yang pertama pukul 20.30 ini ada building permit, kita buka ya. Ada building permit, data sebelumnya adalah 1.564.000, oke. Diprediksikan turun 1.512.000. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan perkiraan ada penurunan, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Ya, seperti itu kondisinya. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast 1.512 atau di bawahnya forecast, maka akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Ini prediksinya terjadi penurunan pada building permit. Secara grafik kalau kita perhatikan ya, pergerakannya lebih stabil ya, ada di atas. Ini sebelumnya ada kenaikan, nih perhatikan dari prediksi 1.530 dia naik 1.564. Cuman untuk hari ini diprediksikan turun ya untuk building permit itu sendiri. Ya, maka saya ulangi lagi, jika mana hasil daripada actualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi sebaliknya, kalau nantinya data actualnya di atas daripada forecast dan melebihi daripada data sebelumnya 1.564, saya pastikan building permit akan terjadi penguatan pada indeks dolar itu sendiri. Oke, ini yang pertama ya di pukul 20.30. Kemudian berlanjut ini middle impact, yaitu Housing Star. Kita buka juga. Housing Star sendiri posisinya ada penurunan. Ini middle impact ya. 1.439.000, prediksinya data yang masuk adalah 1.410.000. Jadi 1.410.000 ini jika mana actualnya sesuai dengan forecast ya atau prediksinya, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Ya, ini kondisinya kalau kita lihat secara grafik juga hal yang sama. Ya, sangat beragam tapi masih di atas ya.
posisinya masih kecenderungannya normal. Jadi kalau data sebelumnya 1566, prediksi 1475, ternyata hasilnya turun 1439. Ya, ada penurunan 1439. Artinya apakah hari ini akan terjadi penurunan sesuai dengan prediksinya? Jika mana ini terjadi, actualnya sesuai dengan prediksi turun, maka housing stand turun, indeks dolar akan terjadi penurunan. Dampaknya ke sana. Oke, berarti dua informasi berita untuk malam ini memberikan informasi terjadi pelemahan pada indeks dolar, baik itu building permit dan housing start. Oke, sekarang kita lihat pukul 20.30 berita yang ketiga ya, di jam yang sama ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ini adalah high impact. Nah, di sini data sebelumnya adalah minus 8,7%, diprediksikan ada kenaikan minus 6,2%. Nah, ini ada perlawanan dari data Philadelphia Fed Manufacturing Index, ada kenaikan ya dari minus 8,7% ya naik menjadi minus 6,2%. Maka jika mana actualnya sesuai dengan forecast, saya prediksi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penguatan. Berarti 2:1 ya. 2:1. Nah, ini posisinya kalau kita lihat dari data sebelumnya dari tanggal 9 bulan 9 ya, tanggal 15. Di sini kecenderungannya posisinya turun ya. Ini turun terus kemudian dia naik di bulan berikutnya, bulan Oktober dia naik. Ya, ini ada kenaikan. Kemudian di bulan November ini juga ada kenaikan. Dari minus 8,7% menjadi minus 6,2%. Maka jika mana posisinya ini Philadelphia, maka memberikan informasi kekuatan pada indeks dolar. Maka data yang tiga yang kita bahas adalah 2:1. Oke, ada perlawanan. Dan yang terakhir ada initial jobless scheme, di mana 225 data sebelumnya diprediksikan hal yang sama 225, maka tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, sifatnya netral ya. Berarti kita lihatnya adalah perbandingan tetap 2:1 ya, karena ini netral. Tapi nanti kalau actualnya ini hasilnya di atas daripada data sebelumnya, maka saya prediksikan pelemahan ya pada indeks dolar jika mana datanya lebih dari forecastnya. Tapi kalau di bawah forecast, kecenderungannya indeks dolar akan terjadi penguatan. Kalau ini sampai menguat, indeks dolarnya ya 2:2. Nanti kita lihat ya data aktual hasilnya seperti apa. Sementara menggambarkan potensi daripada data ekonomi yang nanti akan rilis pukul 20.30 memperlihatkan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Apakah nanti akan terjadi di pasar yang lain ya, khususnya XAUUSD ataupun Euro GBP Aussie akan terjadi pergerakan konsolidasi ya, masih berlanjut konsolidasi. Kalau kita lihat dari berita seperti ini memang dampaknya tidak terlalu signifikan ya kalau hasilnya berbanding sama ya. Itu sih kalau, tapi secara keseluruhan 2:1 saya rasa meningkatkan pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri, karena indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti hasilnya insya Allah saya akan share di grup Telegram daripada Zona Forex itu sendiri. Silakan diikutin, link ada di deskripsi ya, di tiap video ada deskripsi link daripada Zona Forex. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.